Gunung berapi paling aktif dan berbahaya di Selandia Baru meletus lagi, mengingatkan semua orang akan kekuatannya. Kali ini, abu dari gunung berapi White Island telah melayang melintasi jalur penerbangan, memicu kekhawatiran dan memaksa bandara membatalkan penerbangan. Penduduk setempat sangat tahu bahwa gunung berapi ini tidak boleh pernah diremehkan. Letusan saat ini terjadi hanya beberapa tahun setelah ledakan dahsyat yang merenggut nyawa para turis dan pemandu yang berada di pulau tersebut. Namun, di luar dugaan, beberapa orang berhasil selamat dari apa yang bisa saja menjadi akhir tragis mereka. Saat itu, tanggal 9 Desember 2019, langit cerah dan biru membentang di atas Bay of Plenty, sebuah teluk besar di pesisir utara Pulau Utara Selandia Baru. Hari itu terasa seperti hari yang sempurna untuk berwisata. Daya tarik utama di daerah ini adalah gunung berapi White Island yang juga dikenal sebagai Waka-Ari. Pulau ini sangat besar dengan puncaknya menjulang sekitar 1.000 kaki di atas permukaan laut. Ukuran mengesankan, pemandangan menakjubkan telah menarik pengunjung dunia selama bertahun-tahun. Sebenarnya, kita sedang membicarakan para pengunjung yang sangat berani karena berada di dekat gunung berapi, aktif memiliki bahaya serius seperti letusan eksplosif, emisi gas belerang dioksida yang mematikan, uap panas super, gempa bumi, longsoran batu, bahkan tsunami. Para ahli biasanya mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa bencana ini sangat jarang terjadi, dan itu memang benar. Namun jarang bukan berarti tidak mungkin. Pada hari naas itu, 47 orang sedang menikmati waktu terbaik mereka menjelajahi pulau tersebut. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa segalanya akan berubah tepat pukul 2.11 siang itu ketika gunung berapi meletus. Seorang nelayan yang sedang berada di laut dekat gunung berapi menggambarkannya sebagai ledakan besar yang terjadi, membentuk awan jamur saat meluas. Foto-foto yang diambil dari kejauhan dan citra satelit menunjukkan bahwa awan putih tebal memenuhi langit beberapa saat setelah letusan. Pihak berwenang mengeluarkan peringatan letusan gunung berapi tingkat sedang, memperingatkan warga di dekat gunung berapi untuk tetap di dalam rumah dan menutup jendela serta pintu agar abu tidak masuk. Namun, mimpi buruk pihak berwenang benar-benar dimulai ketika mereka memeriksa kamera di pulau itu dan melihat apa yang tampak seperti orang-orang yang masuk ke kawah hanya 1 menit sebelum letusan terjadi. Saat itu juga, mereka tahu bahwa mereka harus segera meluncurkan operasi penyelamatan darurat. Waktu semakin menipis dan setiap detik sangat berharga. Orang-orang itu berada dalam bahaya serius. 7 helikopter penyelamat dikirim ke lokasi dengan para medis di dalamnya. Mereka berhasil menemukan para penyintas pertama dan 7 diantaranya mengalami luka serius. Sekitar pukul 5 pagi keesokan harinya, pejabat mengumumkan bahwa 23 orang telah berhasil diselamatkan dari pulau itu. Mereka tahu masih ada orang yang terjebak di sana, tetapi tim penyelamat tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun dari mereka. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih mengkhawatirkan di benak mereka, risiko dan ketakutan bahwa letusan kedua bisa terjadi kapan saja. Upaya evakuasi selama minggu itu benar-benar menantang karena aktivitas seismik dan vulkanik yang terus berlangsung. Hujan deras, jarak pandang yang rendah, dan gas beracun membuat segalanya semakin sulit bagi tim di lapangan. Sayangnya, 22 orang kehilangan nyawa dalam tragedi ini, baik akibat ledakan maupun luka-luka yang mereka alami. Mereka yang selamat menceritakan kisah-kisah heroik tentang hari itu. Salah satu yang selamat berasal dari Sydney dan baru berusia 19 tahun ketika ia melakukan perjalanan keluarga ke Selandia Baru. Rencana perjalanannya mencakup kunjungan ke gunung berapi White Island yang terkenal. Ia mengatakan bahwa rombongan turnya, termasuk anggota keluarganya, terjebak di area yang relatif datar dan terbuka saat mereka berjalan turun dari kawah ketika gunung berapi itu meletus. Kemudian, ia terlempar melewati sebuah gundukan oleh kekuatan letusan sebelum meringkuk dalam posisi janin, menutupi kepalanya dengan tangan. Ia merasa seperti dihantam badai pasir, seperti di film-film di mana para tokohnya tidak bisa melihat beberapa meter di depan mereka. Begitu awan letusan menghilang, pulau itu kembali cerah seperti sebelumnya, kecuali semuanya tertutup abu-abu. Saat itulah ia melihat ayahnya kesulitan bernapas. Ia ingat menghabiskan sekitar 20 menit memikirkan apa yang bisa ia lakukan, meskipun ia merasakan sakit yang tak tertahankan. Dengan harapan untuk bertahan hidup, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk bangkit dan mencari pertolongan. Akhirnya, ia berhasil mencapai dermaga, di mana ia diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit.
Ia menghabiskan 8 hari di ruang perawatan intensif dan seperti seorang pahlawan berhasil bertahan hidup. Sayangnya, ia tidak pernah melihat keluarganya lagi. Bersama para penyintas lainnya, pemuda ini adalah salah satu dari mereka yang menuntut keadilan setelah insiden tersebut. Menurutnya, ia tidak diberi petunjuk apapun tentang bahaya sebelum melakukan perjalanan dan hanya mendapat pengarahan singkat tentang keselamatan pada hari itu tanpa adanya rencana darurat. Hal ini membawa kita pada pertanyaan penting terkait tragedi ini. Bagaimana mungkin tidak ada yang memprediksi apa yang akan terjadi? Apakah mereka semua benar-benar terkejut tanpa persiapan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami sifat gunung berapi dan perilakunya. Jadi, Selandia Baru terletak di atas 2 lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini selalu bergerak sangat lambat, dan yang terjadi di sana secara spesifik adalah lempeng Pasifik meluncur di bawah lempeng Indo-Australia. Masalahnya adalah ketika proses subduksi atau pergeseran ini terjadi, hal itu dapat menciptakan palung laut yang dalam. Saat tepi lempeng yang lebih padat bergerak ke bawah, tekanan dan suhu di sekitarnya meningkat. Hal ini menyebabkan perubahan pada lempeng yang melelehkan batuan di atasnya, dan batuan yang meleleh itu bisa naik dan keluar melalui gunung berapi. Proses geologis ini telah membantu membentuk keindahan Selandia Baru dengan medan yang terjal dan lanskap pegunungan yang menakjubkan. Namun proses ini juga bisa bersifat merusak. Ada beberapa gunung berapi aktif di negara ini, dan White Island hanyalah salah satunya. Letusan seperti yang terjadi pada tahun 2019 telah terjadi selama puluhan juta tahun. Gunung berapi White Island adalah stratovolcano yang berarti memiliki bentuk kerucut klasik seperti Stromboli di Mediterania atau Gunung St. Helens di Washington. Gunung ini juga merupakan bagian dari cincin api, sebuah wilayah yang dipenuhi gunung berapi yang mengelilingi Samudra Pasifik. Yang membuat daerah ini begitu berbahaya adalah batuan cair atau magma yang tersembunyi di bawah gunung-gunung berapi ini. Magma ini biasanya kental dan penuh dengan gas yang dapat menyebabkan letusan yang kuat dan eksplosif. Menurut para ahli, letusan di White Island kemungkinan besar merupakan letusan uap. Stratovolcano sering memiliki banyak retakan yang memungkinkan air masuk. Ketika air ini bertemu dengan magma panas, air tersebut berubah menjadi uap panas bertekanan tinggi yang biasanya keluar melalui lubang-lubang ventilasi. Jika lubang-lubang ventilasi ini tersumbat, tekanan akan menumpuk yang dapat menyebabkan letusan eksplosif yang menyemburkan uap, abu panas, dan batu ke udara. Masalah dengan letusan uap adalah bahwa letusan ini dianggap relatif kecil, tetapi tetap mematikan jika Anda berada terlalu dekat. Dan justru karena letusan ini kecil, mereka menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Letusan ini bisa terjadi tanpa peringatan, membuat semua orang lengah dan mengubah hari yang tampak tenang menjadi situasi yang mengancam jiwa dalam sekejap. Jadi tentang hari di tahun 2019 itu, ya gunung berapi itu benar-benar mengejutkan para turis dan pemandu mereka, tapi kita perlu meluruskan satu hal. Sekitar sebulan sebelumnya, para ahli memang melihat peningkatan gas belerang dioksida beracun yang keluar dari gunung berapi tersebut. Mereka menaikkan status peringatan bahaya ke level 2, yang berarti terjadi gangguan vulkanik sedang hingga meningkat. Namun yang terjadi saat itu adalah masih cukup umum bagi operator tur untuk tetap menjalankan tur mereka, bahkan dengan peringatan level 2. Sayangnya, negara itu harus belajar dengan cara yang pahit bahwa wisata gunung berapi bisa sangat berbahaya, dan sejak saat itu, Pulau White sudah tidak boleh dikunjungi lagi. Maksud saya, sekarang kamu sudah tidak bisa lagi mendekat, baik dengan perahu maupun helikopter. Namun bagi mereka yang suka berpetualang, penerbangan wisata masih menjadi pilihan, memungkinkan Anda melihat sekilas gunung berapi dari jarak yang aman.